Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SHUSD, yang dimana hari ini saya akan update kembali pergerakan analisa untuk SHUSD di tanggal 26 Januari 2022, yang dimana hari ini masih bergerak dalam bullish uptrendnya ya. Jadi masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah mencapai area support trendline, dan dimana area ini merupakan area penting ya, yang kemudian terjadi kenaikan yang kalau kemarin ini harusnya setelah dia break dari 1933 1932, target yang memungkinkan untuk kembali pullback yaitu ada di area di sini ya, di 1917 1917 1915 ya, yang merupakan golden area. Namun ternyata harga mencapai area 1922 1920 saja ya, dan dimana di sini tidak ada false break ya, untuk kemudian melanjutkan kenaikan, yang dimana sebenarnya target saya gold mengalami penurunan dulu ke area 1917 sampai 1915. Kemudian pada saat news nanti di hari ini ya, ada beberapa news yang harus kita perhatikan, terutama news GDP untuk hari ini yang berpotensi memberikan pelemahan pada indeks dolar ya. Namun tetap kita perhatikan saja hasilnya nanti seperti apa. Jadi untuk hari ini kita akan update ya pergerakan analisa untuk hari ini, untuk memberikan skenario nya ya. Namun sebelum kita lanjut untuk analisa hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Oke, baik, informasi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah yang dimana video ini didukung oleh Forex CMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Di sini saya lihat kelebihannya selain dari legalitasnya adalah layanan-layanannya ya, mulai dari edukasi lengkap ya, kalian bisa mendapatkan kursus belajar dan webinar ya, serta tersedia kamus forex dan ebook trading forex ya, dan juga kalian bisa mendapatkan sinyal trading forex dan juga indikator otomatis ya. Jadi kalian bisa akses di sini untuk indikator otomatisnya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, kalian bisa akses linknya di deskripsi dia, karena di sana sudah saya sediakan untuk linknya. Jadi untuk yang sedang mencari broker lokal terbaik, kalian bisa menggunakan Forex CMF ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk analisa hari ini. Jadi di sini target kenaikannya di 1944 sudah tercapai. Jadi berpotensi untuk hari ini melakukan koreksi dulu ya, melakukan koreksi. Namun di sini kita cek dulu ke time frame daily ya, time frame daily seperti apa. Dan dimana di time frame daily saat ini masih memiliki kekuatan buyer yang sangat kuat ya. Jadi artinya hari ini masih berpotensi untuk melakukan kenaikan. Namun dari kenaikan yang terjadi dari sesi Amerika semalam sampai penutupan market hari ini, kemungkinan akan ada koreksi dulu ya, akan ada koreksi dulu untuk kemudian melanjutkan kenaikan. Jadi kita mencari titik di mana dia akan melakukan koreksi ya. Jadi di time frame daily ada poin penting yang harus kita perhatikan, itu di 1949 sampai 1950. Itu akan menjadi area penting yang akan kita perhatikan hari ini. Jika ada penolakan di situ, maka kemungkinan terjadi koreksi ya. Jadi di time frame 4 jam kita lihat juga, time frame 4 jam untuk melihat area penting yang saat ini yang harus kita perhatikan ya. Di sini harga berada di 1945, jadi ini adalah area penting juga ketika dia melakukan koreksi ya, area support ketika dia melakukan koreksi. Jadi yang ini kita hapus ya, ini kita hapus. Jadi yang akan kita menjadikan area perhatian kita adalah di sini. Ini adalah area pentingnya. Dan untuk berikutnya di sini adalah area penting di 1949 dan juga area ini ya, 1949 dan 1957 ya. Ini adalah area penting
ketika nanti dia break dari 1949, maka dia berpotensi dulu untuk melakukan kenaikan ke 1952 sampai 1957, untuk kemudian akan terjadi koreksi dulu ya, jadi kita perhatikan saja, nanti saya akan updatekan juga di grup Telegram apabila ada perubahan plannya. Jadi di sini kita akan buatkan skenario nya di time frame 1 jam. Kita coba lihat juga dulu di area tadi ya, apakah ada poin yang harus kita perhatikan lagi. Kita akan lihat juga ya. Oke, di sini ya betul ya, jadi yang harus diperhatikan hari ini adalah area ini ya, di 194282 1937 sebagai titik koreksinya nanti. Dan di sini terdapat area supply ya, di area ini ada supply zone, kita tandai. Nah, untuk hari ini ya, ini adalah area supply. Jadi di sini saya akan buatkan skenario nya untuk pandangan kita hari ini. Jadi ini dihapus dulu ya. Nah, jadi sekarang yang akan menjadi area perhatian kita ketika terjadi koreksi untuk melakukan order buy adalah di area 1937 1936 ya. Dan maksimalnya untuk zona buy kedua di 1933 sampai 1932 yang merupakan area support yang cukup area resisten cukup kuat ya, yang kemarin sudah di break, terjadi false break, di break lagi false break, kemudian saat ini breaknya cukup signifikan. Jadi area ini saya akan tandain ya, area sebagai order buy, zona buy kedua, zona buy pertama ya. Ini adalah area zona buy pertama di 1937 sampai 1936. Sini ada area supply zone, di sini ya, ada area supply yang saat ini berhasil di breakout dan terjadi kenaikan mencapai area 1949. Jadi untuk skenario hari ini ya saya tandain juga ya sebagai zona buy kedua. Jadi kita akan lihat ya, hari ini saya informasikan dulu ya, ada beberapa news yang harus kita perhatikan hari ini, yang dimana di news euro ada employment rate ya, yang dimana ini berpotensi juga memberikan dampak pada pergerakan SASD. Dan yang paling penting adalah ada di jobless claim, good trade balance juga ya, ada news home sales dan juga GDP untuk hari ini yang kita harus perhatikan hasil newsnya. Jadi kita sudah memberikan was-was ya untuk area kita, yaitu adalah 1937 1936 sebagai target buy pertama. Jadi 1933 1932 juga sebagai target buy kedua ketika ini mengalami penurunan dulu sebelum news ya. Jadi kita nanti perhatikan seperti apa hasilnya. Di sini saya akan buatkan ya, ketika dia mencapai di area ini kemudian ada penolakan, maka dia akan berpotensi melakukan penurunan ya. Dan ini juga menjadi area buy ya, area buy di 1942 1940 di harga ini, namun masih terlalu besar resikonya ya, artinya masih bisa di breakout untuk kemudian menuju area yang pentingnya itu di 1937 dan 1936 untuk kemudian melanjutkan kenaikan ke area 1949 begini ya. Jadi kemungkinan besar akan seperti ini ke area supply di 1955 1957 ya. Jadi seperti itu untuk skenario hari ini. Untuk skenario keduanya dia melakukan penurunan di sini ya, untuk kemudian melanjutkan kenaikan kembali. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada analisa hari ini, yang dimana untuk melakukan penurunan lebih lanjut dia harus break dari area 1920 ya, 1920 yang merupakan area penting pada pergerakan penentuan uptrendnya dari SLSD untuk saat ini ya. Dan kita akan coba ukur Fibonacci dari area ini dari low yang kemarin di hari Kamis sampai high-nya di hari Rabu ya, sampai high-nya hari ini.
area zona buy kedua merupakan golden ratio ya, golden area level terbaiknya yaitu di 50% dan juga maksimalnya di 1930 ya, di area 61,8 sebagai golden area untuk melakukan order buy ketika nanti area pertamanya di breakout ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada hari ini. Jadi apabila nanti dia break dari 1949, maka ini berpotensi di area ini untuk ambil sell yang sangat minim resiko di area ini 1955 1957 dengan target minimal di 1949 dan maksimalnya di 1942 ya. Jadi ini area yang akan menjadi acuan saya untuk mengambil sell di 1955 sampai 1957 karena di sini merupakan area supply ya. Jadi ketika dia mencapai area supply, kemungkinan besar ada penolakan dulu untuk mencari titik penerusan tren apabila dia ingin melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi ya. Jadi dia terjadi penolakan dulu ke area supply-nya, mencari titik pantulang untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Nanti saya akan updatekan ya di grup Telegram seperti apa update hari ini. Jadi yang belum bergabung silahkan bergabung untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru ya. Jadi saat ini indeks dolar sudah breakout dari support trendline dan juga area support point pentingnya itu di 1173 dan 179. Artinya ini akan terjadi lanjutan penurunan pada hari ini dengan koreksi ketika dia koreksi di area ini, yang koreksi pertama dan koreksi kedua di kisaran harga ini ya di 101.90 sampai 102 untuk kemudian melanjutkan kenaikan ke area demandnya. Jadi ini saya akan geser sebagai di area ini ya. Nah, ini adalah area yang akan kita perhatikan hari ini untuk indeks dolar ya. Indeks dolar, jadi skenario pertama seperti ini, untuk skenario kedua di sini melanjutkan kenaikan ataupun dia akan langsung melakukan penurunan ya. Dia akan langsung melakukan penurunan ke area ini. Jadi apabila nanti indeks dolar mengalami penurunan ke area demand dan SASD berada pada area supply-nya, maka ini berpotensi akan terjadi penolakan di area demand dulu ya untuk melakukan kenaikan, dan kita juga berpotensi untuk ambil sell pada area supply pada indeks pada SASD untuk hari ini ya di 1955 dan 1957. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada analisa hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.